Ini lagunya soal Jakarta tercinta, sukses senangnya nyok kita nikmati. Kondang pertama biar nona langsung suka. Robat FM, suara budaya Nusantara. Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompak Suara Budaya Nusantara. Baik, lagi di siaran berjalan nasional Suara Budaya Nusantara, masih bersama dengan RRI Tanjung Pinang bersama Kak Julia Puspita dan juga ada Bang Randy Saputra SST di sana. Kak Julia. Pak. Halo. Iya, halo, saya. Ada suara ke? Ya, ada. Kita masih ngebahas tentang cerita di balik panggung tarian Melayu ya, Kak? Baiklah, yang masih mau gabung kita buka line teleponnya untuk Jakarta 02135045110 atau di 081211249928 di Tanjung Pinang. Di 0771 444 9050 atau juga bisa di 011 7648 860. Oke. Kita ke Jakarta dulu karena tadi terakhir Tanjung Pinang ya, Kak, ya? Oke, boleh, Pak. Silakan, Pak. Halo, selamat siang. Halo. Assalamualaikum Pak Nova yang cantik yang mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Ica. Gimana kabarnya Bu? Halo Pak Nova. Ya halo juga Ica. Alhamdulillah panas. Panas banget apa panas aja? Panas sekali. Panas sekali. Panas sekali, Ci. Panas sekali, Ci. Boleh disapa ada Kak Yulia? Kenapa? Itu mah bukan Kak Julia, itu Kak Lesti. Oh, itu Kak Lesti. Terima kasih ya Allah. Sudah berapa tadi yang bilang ya? Iya. Emang Ica kan bilang dari dulu bilang Dek, dia kok kayak Lesti gitu. Iya. Kak Ica, kan kita punya 7 kembaran. Kan kita ada 7 kembaran ya. Kembaran. Kita kan katanya punya 7 kembaran. Iya, salah benar satu juga sih ya. Ica ini seneng banget soalnya udah 3 kali SPM Tanjung Pinang baru telepon masuk Tanjung Pinang. Baru kali ini bisa masuk Ica ya. Alhamdulillah. Iya. Nggak bisa masuk ke Tanjung Pinang yang SPM, nggak bisa masuk telepon. Oke dah. Pengen pantun gitu. Ya udah sok pantun dah, mangga. Jom pantun. Tapi apa pantunnya pantun Minang ya? Oh, pantun Minang. Oh, pantun Minang pula ya. Mande tralala tralili. Iyalah coba lah. Iya. Utang si Junjung pandai manumi. Ranca. Bumi koljo kacang panjang. Mahemai dalam batu hitam Ponova. Halanjo ukanan gadang-gadang. Mande tralala tralili. Iya Ica. Jangan kayak orang miskin. Gitu ya ceritanya. Ya Allah. Luar biasa. Salam dong sama di Tanjung Pinang ya, sama Boleh. Kak Julia, sama siapa itu Kak Julia? Sama siapa? Sama Bang Randy Saputra. Oh, salam kenal aja, semoga sehat selalu. Amin. Jalan-jalan ke Tanjung Pinang. Cakep. Jangan lupa membeli benang. Yes, Masa yang lalu jangan dikenang, supaya kita bersenang-senang. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ica dari Bone, Sulawesi Selatan. Dari Tanjung Pinang, silakan. Oke, boleh kita angkat dulu ya, Pak. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa nih? Mbak Jarwo. Mbak Jarwo. Di mana, Mbak? Lampung Timur. Oh, Lampung Timur. Gimana kabarnya, Mbak? Sehat?
Alhamdulillah sehat, kalau nggak sehat nggak nelpon. Oh iya. Iya, Mbak Jarwo ada yang mau ditanya atau mau sapa-sapa atau mau ada pantun, Mbak? Ada pantun. Oh, ada pantun, boleh. Buat Bang Randy Saputra ya. Beli semangka di Betawi. Saya. Cakep. Diwadahin pakai peti. Iya. Nggak nyangka Bang Randy baik hati. Masya Allah. Masya Allah. Iya, kalau buat Mpok Nopa bubuk roti kena mata. Mpok Nopa cantiknya ternyata. Oh, cantik. Aduh, cantiknya. Udah bawaan oroknya Mbak Jarwo. Ini saya mau cerita aneh nanti ya. Kenapa tuh, Mbak? Kalau di Lampung kan banyak tuh tarian itu kan ada nama-namanya ya. Kalau di Lampung itu ada tari piring 12. Tari piring 12 itu dahulu kala menyambut para pejuang perang gitu. Iya. Kalau di daerah Tanjung Pinang ya Bang Randy, tarian apa yang paling sering ditampilkan apa namanya gitu loh. Ya, jadi simpel aja lah pertanyaannya, nggak bertele-tele gitu aja ya. Oke, siap Mbak Jarwo. Terima kasih. Kalau buat Kak Yulia cuman I sama U aja ya. Apa tuh? I love you. Oh, Luar biasa. Mbak Jarwo pantesan jadi pemain film gitu ya. Iya, Mbak Jarwo. Bisa aja ngelucunya. Iya, lucunya luar biasa. Satu lagi setelah itu kita kayaknya sudah tidak bisa kita terima lagi ya, sudah ya. Kita mau siap-siap dulu untuk menuju ke RRI Net dan Mbak Julia sama Bang Randy silakan nanti ya bersiap-siap. Setelah itu kita bakal hadir langsung di RRI Net, bisa ditonton dan juga bisa didengarkan ya. Abang Po, kita break dulu semua pendengar di seluruh Nusantara. Nanti kita bakal balik lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Walau kini sudah lama tak pernah ku jumpa, jauh di sana di sebuah pulau, di tepi laut tenang, sebuah pantai yang ku kenang, pantai indah pelabuhan Tanjung Pinang. Tak kuduga di sana ku jumpa dengan seorang yang memikat sukma. Tertegun ku melihat saat dia menjabat tanganku, sederhana manis budi bahasanya. Sayang tiada lama
hikmat. Terkagum ku melihat saat dia menjabat tanganku. Sederhana manis budi bahasanya. Sayang tiada lama, hanya sehari saja. Esok lusa aku telah tiada. Tunggulah usah bimbang, suatu waktu akan datang. Di Tanjung Pinang di kau pasti ku jelas. Di Tanjung Pinang di kau pasti ku jelas. Lihat ngobrol janji. Hari punya sumbing dari Jawa, datang ke Cibubur bawa kepiting dua. Rombat FM, suara budaya Nusantara. Kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net, di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar. RRI Net, tonton yang Anda dengar. RRI Net, kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net, di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar. RRI Net, tonton yang Anda dengar. Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara. Perompat Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti. Terima kasih masih bersama kami di Perompat Suara Budaya Jakarta dalam siaran berjalan nasional Suara Budaya Nusantara. Abang Po dan semua pendengar di seluruh Nusantara, kita masih bersama dengan RRI Tanjung Pinang, cerita di balik panggung tarian Melayu. Kak Yulia. Ya Po, ayo ke sini. Iya dah, karena memang waktu kita cukup singkat ya Kak ya. Saya mau persilahkan nih Kak Yulia bersama Bang Randy ngobrol dulu ya. Apa sih cerita di balik panggung tarian Melayu ini? Nanti kita kasih kesempatan lagi penelpon kita di menit 45. Silakan Kak. Terima kasih Pak.
Perempat RRI Tanjung Suara Budaya Kepulauan Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar dan seluruh RRI dimanapun berada. Dan di siang hari ini kita berada di acara Suara Budaya Berjaringan bersama dengan RRI Tanjung Pinang. Kali ini kita akan bahas mengenai tema kita adalah cerita di balik panggung tarian Melayu. Dan tentunya kita juga sudah hadir narasumber kita melalui Zoom. Ada Bang Randy Saputra SST, guru tari, koreografer dan juga penari. Nah, kalau kita berbicara tentang cerita di balik panggung tarian Melayu, saudara ya, kita tahu juga kalau seorang pelaku seni ini ketika mereka menampilkan sebuah penampilan, ini pasti akan ada cerita di setiap episodenya. Mungkin mulai dari persiapan busana, alat dan juga sebagainya. Dan yang paling penting itu adalah persiapan fisik. Nah, kebetulan juga Bang Randy ini juga mencakup ketiga tadi ya, juga sebagai guru, sebagai koreografernya, dan juga sebagai penarinya. Jadi ada 3 aspeknya nih, diborong semua sama Bang Randy ya. Dan tentunya Bang Randy sehat ya? Alhamdulillah sehat Kak Irul. Alhamdulillah sehat. Ini posisinya udah pas nih, udah aman ya. Oke, nah kita mau tanya nih Bang Randy, sebenarnya nih ya, apa sih Bang tantangan terbesar bagi seorang penari? Dan bagaimana juga perasaan dari kita sebagai guru seni, juga sebagai koreografer, dan juga sebagai pelaku tari sendiri ketika kita berada di balik panggung sebelum tampil? Silakan Bang. Wow, pertanyaannya luar biasa. Bagi saya sendiri, tantangan yang terbesar seorang penari adalah menjaga keseimbangan antara teknik dan rasa. Nah, kadang seorang penari itu dia bisa menari, tapi dia belum tentu bisa menghidupkan gerakan itu dengan rasa, dengan jiwa gitu. Nah, penari itu harus terus belajar, bukan hanya menghafal koreografi saja, tapi juga harus bisa memaknai setiap gerakannya. Tantangan lainnya yang paling yang sering saya dengar dari murid-murid saya, dari penari ya, yakni itu konsistensi mereka untuk menjaga kesehatan tubuh. Nah, di dalam tarian itu kan dibutuhkan sangat proses latihan fisik yang terus menerus. Terus kadang ada juga tekanan mental kan Kak. Nah, menjelang pertunjukan itu kan ada lah kayak yang sakit lah, yang kecelakaan lah, banyak pokoknya. Terus bahkan yang paling utama itu adalah pengorbanan waktu. Waktu latihan itu kan sangat panjang. Nah, jadi setiap penari itu betul-betul harus bagaimana dia harus mengorbankan waktu kerja, waktu sekolah, waktu dia belajar, waktu dia istirahat untuk mempersiapkan pertunjukan karya tari. Nah, selanjutnya yang paling utama itu adalah bagaimana seorang penari itu menjaga kerendahan hati dan dia tuh mau belajar sepanjang waktu dalam hari itu. Jadi kalau di dunia tari itu seperti apa ya? Seperti budaya lah, dia itu selalu bergerak dan berkembang. Jadi kita harus mengejar, misalnya ketika ada ketertinggalan dalam bergerak, dalam kualitas tari, dalam skill menari, kita harus terus belajar seperti itu Kak. Nah, Bang Randy kan juga ini cukup lumayan lama nih ya kalau sebagai seorang penari. Ya, lama saya dari SD. Oh, dari SD. Nah, pengalaman Abang yang terjadi perubahan setelah Abang menjadi pelaku tari, kemudian juga menjadi koreografer dan guru seni, itu mana Bang yang paling terasa tantangannya Bang? Menjadi penari. Menjadi penari. Menjadi penari itu berat. Kalau saya beban dan tanggung jawab menyampaikan sebuah tarian itu dari awal hingga akhir benar-benar harus clear, harus clean, harus rapi, harus bersih, harus memuaskan, harus perfect. Apalagi saya orangnya perfeksionis, tanggung jawab yang sudah dibebankan oleh penata tari, oleh koreografer ke penari itu adalah tanggung jawab yang besar untuk kita menyelesaikan, untuk menyampaikan pesan yang mau disampaikan oleh koreografer ke audiens, ke penikmat tari itu sangat besar karena kita harus menjajaki proses latihan yang cukup berat. Nari adalah nari gitu. Jadi adalah eksekutornya yang benar-benar yang memiliki itu tadi pesan yang akan disampaikan oleh seorang koreografer tadi. Jadi menurut saya
perubahan-perubahan yang signifikan dalam, kalau saya dulu ya, sebelum menjadi koreografer itu kan memang wajib jadi penari dulu. Oke. Sebelum menjadi penata tari kita wajib bisa menari dulu. Sebab ada koreografer, tidak ada penata tari yang tak menari. Jadi program seminggu saya memutuskan untuk menjadi seorang guru tari, jadi seorang Wah, ini jaringan Bang Randy agak putus-putus ya? putus-putus. Iya, tadi hampir hilang soalnya. Oke, berarti memang ketika kita menjadi seorang penari di Bang Randy yang paling penting tuh adalah kayaknya harus menjaga fisik dan mood gitu ya. Moodnya harus bagus. Tapi Bang Randy pernah nggak satu pengalaman itu ketika pertama kali ikut tari itu mood lagi nggak bagus banget. Akhirnya kayak harus memaksakan, harus menampilkan yang terbaik. Kalau masalah moodnya saya tidak, saya orangnya happy, saya orangnya selalu bahagia, saya selalu tersenyum. Saya harus kalau tampil tari itu memang harus menjaga fisik, menjaga mood, menjaga semuanya lah, dari ujung kaki sampai ujung rambut benar-benar harus ready. Sebab menjadi seorang penari yang profesional memang harus bisa lah menyelesaikan karya tari dari awal hingga akhir sesempurna mungkin, semaksimal mungkin, setotalitas mungkin gitu. Jadi supaya ekspresi, supaya kualitas, supaya tenaga, ruang dan waktu itu tersampaikan dengan jelas di dalam karya tari tersebut. Jadi memang harus menyelesaikan karya tari tersebut dengan baik, meski mood sedang tidak baik-baik saja. Oke. Nah, ini kan pengalaman Bang Randy sebagai seorang penari nih. Kalau sebagai guru tari, tentunya kan ini kan murid-muridnya pasti banyak ya, beda-beda nih karakternya. Nah, untuk menjaga kekompakan mereka sendiri, apa nih yang mesti Abang lakukan? Nah, kalau untuk murid-murid ini karena berasal dari latar belakang yang berbeda, mohon maaf, contoh kayak murid-murid saya ini mayoritas tuh ada yang dari suku Batak, suku Minang, Sunda, Jawa, Bali, yang seperti sana, orang-orang yang dari luar sana yang sekolah di sini, murid-muridnya tuh benar-benar dari awal, dari nol kita menjelaskan bagaimana sih bentuk motif tari Melayu itu yang sesungguhnya, apa-apa saja sih nama-nama tarian Melayu, apa sih bagaimana sih cara mempelajari gerak-gerak tari Melayu, motif-motif gerak Melayu, benar-benar dari nol. Kalau di kurikulum Merdeka sendiri ya, untuk di sekolah gitu Kak, lebih mudah aja karena sudah disusun sendiri dari kurikulum pusat bahwa kalau di seni tari itu udah ada capaian-capaian pembelajarannya seperti itu. Jadi lebih mudah kita untuk fokus kepada murid-murid yang benar-benar mau belajar tari seperti itu. Oke. Nah, tapi saya penasaran juga nih, kan Bang Randy ini kan seorang laki-laki gitu ya, seorang laki-laki. Nah, kenapa pada akhirnya Bang Randy ini memilih untuk menjadi seorang penari tarian Melayu? Kan masih ada kayak ngedance mungkin atau yang lainnya, tapi Bang Randy memilih untuk menjadi penari tarian Melayu, ini gimana nih Bang? Ini rahasia ya. Oh, nggak boleh dibocorin ya? Awalnya saya Tapi saya tahu loh, tapi saya dengar loh. Oh iya, dengar ya. Aduh, bahaya nih. Iya, awalnya saya bukanlah seorang penari, bukan seorang seniman tari. Saya berasal dari background atlet voli. Oh, atlet. Wow. Nah, saya seorang atlet sebenarnya. Jadi memutuskan untuk menjadi seorang penari itu sebenarnya bukan keputusan yang mudah juga, tapi di dalam fisiknya seorang pemain voli dan olah tubuh seorang penari itu ternyata tidak terlalu jauh beda. Jadi tidak terlalu banyak tantangan, tidak terlalu banyak perubahan, tidak terlalu banyak PR, challenge buat saya untuk menjadi seorang penari, karena untuk kinestetik, motorik, menghafal gerak, koreografi itu ternyata mudah kalau berasal dari pemain voli ternyata, karena ada beberapa gerakan-gerakan defense, gerakan rolling, gerakan salto yang bisa kita tampilkan di dalam tarian seperti itu, split kayang dan sebagainya. Jadi sebenarnya ada juga sih pikiran-pikiran bahwa menjadi seorang penari lelaki
ada beban sosial dan moral juga ya. Karena Iya. pandangan orang berbeda-beda, perspektif orang berbeda-beda, tapi kan kita bukan memikir ke sana, tidak terlalu fokus kepada pemikiran orang yang aneh-aneh. Just to be positive thinker aja menurut saya. Selama ini sangat baik buat diri saya, sangat jelas untuk masa depan saya, why not? Oke, berarti yang awalnya Bang Randy ini atlet voli. Nah, kemudian akhirnya tuh kecantol sama seni tari itu awal ceritanya tuh Bang apa? Mungkin kenalan dari teman atau pernah menyaksikan sebuah festival? Pertama saya lihat tetangga saya. Oh, tetangga, dari tetangga ya? Tetangga saya itu latihan narinya tuh kok enak ya, joget-joget gitu, Ah, oke. goyang gitu kan. Awalnya mereka mau perform buat nari perpisahan aja sih sebenarnya. Nah, nari perpisahan aja, jadi saya kayak termotivasi lah gitu. Ternyata nggak susah loh jadi penari itu kalau punya kinestetik dan motorik yang oke gitu. Jadi saya mencoba sampailah saat ini saya menjadi seorang penari. Alhamdulillah juga pernah membawa saya sampai ke luar negeri juga. Itu saya sangat bersyukur kali menjadi seorang penari dibandingkan menjadi seorang pemain voli. Wah, ternyata rezekinya tuh malah di penari ya Bang ya. Pernah kemana tuh Bang Randy dalam ajang apa itu lombanya? Alhamdulillah saya pernah tampil di China Asian Expo pada tahun 2015 mewakili Indonesia dibawa oleh Kementerian Perindustrian waktu itu. Alhamdulillah di sana membawa 10 tarian tradisional Melayu yang harus saya hafal dalam beberapa waktu saja. Terus di sana kita dapat prestasi yakni best performance. Performa terbaik ya. Pesaing kita di sana ada 90-an negara juga. Wow, dan di sana kita ramai. dapat achievement luar biasa, itu best performer. Oke, jadi menampilkan 10 tarian di daerah di Indonesia. Wah, itu Ya, tantangannya sangat luar biasa ya. Untuk latihannya Luar berapa biasa. lama? Terus juga gimana nih Bang untuk pemilihan musiknya segala macam? Kalau untuk persiapan menuju China Asian Expo kemarin hanya 1 minggu saja. Dari kostum, dari musik, dari koreografi yang paling utama, itu hanya 1 minggu. Tetapi untuk fokus benar-benar memaksimalkan dengan tim, mengelompokkan antara penari satu dan penari lainnya, itu hanya 2 hari. Wow, luar biasa sih ya Bang Randy. Ternyata memang rezekinya tuh di sebagai penari yang membawanya bisa jalan-jalan ya sambil dapat cuan. Alhamdulillah Oke, juga Mbak, sharing sedikit, dengan adanya sertifikat atau pihak di memudahkan saya mendapatkan pekerjaan, termasuk Alhamdulillah. pekerjaan saya sekarang. Jadi Oke. agak lumayan dilancarkan pada proses interview, kayak dari interviewer gitu kan. Memudahkan saya juga menjadi salah satu bagian dari Batavia Dance Studio di Jakarta kemarin. Wow. Yang saya pernah bekerja di Indosiar, SCTV dan Global TV. Jangan-jangan Bahkan yang di yang Televisi tampilan itu, artis itu ada Bang Randy ya? Jadi penampilan Mbak Lesti barusan saya juga pernah jadi backing dancernya. Oh iya, wow. Yang kapan itu? Zaman 2016 ke 2017 di Akademi 3 dan Oh, di Akademi 3. Wow, Masya Allah, keren kali sih Bang Randy. Gitu, Mpok Nova. Luar biasa ya Bang Randy, Mpok Nova. Barangkali Mpok Nova mau ikut nari juga? Mau belajar nari gitu ya? Iya, boleh. Kita kurang lentur, Mbok. Oh, kurang lentur ya. Tapi kita bisa dilenturin, Mpok. Mungkin kita tiap pagi ngapain dulu? Udah kaku banget Pak kita mah, kalau udah usia udah kaku banget ya Bang Randy ya. Nah, tapi ini Bang Randy, kalau seorang penari itu ada batas usia nggak sih? sebenarnya untuk menjadi seorang model kelenturan tubuh, niat di dalam hati. Oh, niat dalam hati. Tergantung niat dalam hati. Dalam hati. Niatnya kita yang gak ada nih. Iya. Maunya menggerak aja ya, Mpok. Rebahan aja ya, Mpok. Iya. Oke deh Kak Yulia, kalau sudah ada di Tanjung Pinang yang mau bertanya silahkan di line teleponnya. Oke, mungkin kita mau jawab pertanyaan tadi kali ya, Mpok ya? Oh iya silahkan. Belum dijawab Bang Belum Randy yang tadi ya. dijawab. Iya, Oke. boleh.
Mbak Redi tadi kan ada yang nanya nih, ada dari Bang Ade Indra di Jambi. Katanya tuh kan kalau di Jambi kan ada juga tuh tarian yang familiar ya. Nah, kalau di Tanjung Pinang sendiri apa nih nama tarian yang paling familiar yang sering digunakan lah dalam acara-acara gitu? Nah, kalau di Tanjung Pinang, apalagi di Kepulauan Riau, yang familiar itu adalah tari zapin namanya. Tari zapin. Zapin itu berasal dari kata Zavana yang artinya permainan kaki yang lincah. Oh, Nah, dahulunya tari zapin ini dibawa oleh seorang pedagang Arab yang sedang yang berdagang rempah-rempah di tanah Melayu. Nah, dikembangkan oleh para seniman terdahulu, jadi adalah namanya zapin penyengat, zapin daik lingga, zapin kote, zapin tembung, banyaklah berbagai macam zapin. Nah, uniknya di setiap zapin ini beda-beda mazhab, beda-beda aliran, beda-beda aturannya. penyengat laki dan perempuan bermain kaki, ada langkah-langkah asas, langkah dasar, ada siku keluang, titi batang dan sebagainya. Itu sangat sering ditampilkan di dalam negeri dan bahkan sampai di luar negeri. Singapura dan Malaysia sangat menerima penampilan-penampilan zapin tersebut dari Kepulauan Riau. Oh, oke. Jadi tari zapin yang biasanya sering ditampilkan nama ya. Dan Yang familiar. tapi kalau dari dulu Bang Randy ikut nih dari zaman masih remaja lah kan sampai sekarang gitu ya, ada perubahan sedikit nggak Bang dari gerakan atau juga musiknya dari tarian zapin itu sendiri? Untuk perubahan itu beda konteks karena kalau yang namanya zapin tradisi, zapin tradisional itu nggak boleh diubah, nggak boleh ada perubahan sama sekali. Kita harus mengikuti pakemnya karena sudah dibaku. Contoh zapin penyengat, saya pernah membawakan zapin penyengat itu ke Istana Negara di Jakarta. Waktu itu diundang untuk menampilkan tarian itu. Benar-benar kita harus mengikuti pedoman ataupun kebakuan dari gerak koreografi zapin itu, gitu. Oh, oke. Kalau berbicara perubahan, mungkin bisa saja dimodifikasi, namanya zapin kreasi, Oh, zapin kreasi. bukan zapin tradisi. Nah, zapin kreasi itu sangat banyak perlombaannya sekarang. Saya pernah juga mengikuti lomba di G-Expo, kalau nggak salah Jakarta International Expo 2016, itu saya membawa zapin kreasi, juga Tanjung Pinang. Penarinya semuanya cowok, bertujuh, penarinya harus ganjil. Itu sangat energik dan keluar dari akar tradisi tersebut dan modifikasi secara modern. Oke, berarti memang di setiap gerakan tari yang kita tampilkan ini tentunya juga ada makna-makna dan filosofinya ya Bang Randy ya. Setiap gerakannya tuh ada gitu. Oke. Berarti Bang Randy sendiri nih kalau untuk tarian sendiri berarti lebih fokusnya ke tarian Melayu zapin atau ada tarian lain juga nih mungkin Bang Randy? Sebagai penari, sebagai koreografer, wajib mempelajari. Iya, jaringannya agak terputus ya. Dari Kepulauan Riau. Artinya sangat banyak kita tonton dari Kepulauan Riau itu ada tari persembahan, Mbak pasti sering lihat ya. Tari persembahan, tari ginai, tari joget lamba, joget dangkung, tari melemang, dan tari zapin tersebut. Itu benar-benar banyak permintaan dari pemerintah untuk tampil-tampil di acara-acara dinas, kementerian dan sebagainya. Wah, luar biasa sih, Mpok. Luar biasa ya, Mpok. Iya. Iya. Ada lagi pertanyaannya Kak Julia yang tadi belum terjawab. Tadi Kak Julia jawab yang mana, Mpok? Ya, yang tadi itu Bang Randy itu turunan narinya otodidak atau gimana? Oh iya. Oh, dari tetangga tadi nggak sih? Otodidak. Otodidak Otodidak. Karena saya basically dari orang tua yang atlet semua. Ayah saya pemain bola kaki, mbak saya pemain bola voli, ibu saya pemain bola voli. Cuma saya sendiri yang jadi pro dan kontra tuh dari orang tua. Iya, pro kontra. Ayah atlet, lu jadi penari, lu mau jadi apa gitu, kagak ada begituan. Ayah saya tuh punya sekolah sepak bola. Oh, punya sepak bola. Jadi saya basicnya main bola kaki, setiap pagi tuh main bola. Gak tahu tiba-tiba tapi pada akhirnya anaknya gitu ya. Ya cuma itu ya, apapun ya Bang ya,
Itu pilihan memang Bang ini Randy. udah jalannya ya. Tapi buktinya gitu ya Bang Randy bisa terbang ke langit ketujuh gitu kan ya Jauh, dengan Pak. tarian ini gitu ya. Benar-benar. Kita nggak tahu ya takdir kita, rezeki kita di mana ya Bang ya. Betul. Oke dah. Kak Yulia, boleh satu penelpon silakan di Tanjung Pinang. Oke. Daripada nanti nih kita diomelin nih. Iya. Ini kagak buka telepon juga nih Oke, gitu kan ya. kita enggak ya, Mbak. Ini ada yang masuk nih. Iya, silakan. Halo, Assalamualaikum. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan siapa nih? Dengan Teteh Dinda di Bogor, Kakak Yulia. Oh, Teteh Dinda di Bogor. Salam ya, salam kenal Teteh. Kenal dan Iya. Bang Randy juga, selamat siang, salam budaya. Salam budaya. Ini ada mau bertanya apa nih, Teteh Dinda? Silakan. Menyapa Jakarta sebentar boleh ya, Kakak Boleh. Yulia? Atau mau pantun ada, Teteh? Belum siap, baru siap makan. Oh, belum siap. Oke. Oke, Nova di Jakarta, selamat siang, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Teteh Dinda, selamat siang. Silakan Teteh. Waktu kita singkat, dilanjut Teteh. Oke, lanjut ya ke Bang Randy. Sebagai penari, tari Melayu khususnya ya Bang Randy ya. Ya saya. Boleh Teteh sedikitnya ada apa namanya ya sedikitnya tahu lah jenis tarian ada beberapa begitu. Nah untuk tari Melayu Bang Randy sebagai koreografer, umumnya tuh tari Melayu itu berapa personil ya satu tarian? Ganjil kah atau genap kah begitu? Oke. Yang kedua. Apakah setiap penari itu sebaiknya menjiwai setiap tarian yang dibawakannya? Nah, karena setiap tarian tuh biasanya kan ada ceritanya ya setiap tarian. Nah, bagaimana menurut Bang Randy? Tanggapan nih? Siap. Oke, siap. Oke, makasih Teh Dinda. Terima kasih banyak. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, waalaikumsalam. Oke. Bang Randy Dijawab? singkat saja Bang Randy ya. Karena waktu kita sudah semakin mepet belum kesimpulannya kita. Iya. Silakan Bang. Silakan, Bang Randy. Oke, kalau pertanyaan pertama itu tergantung konsep Mbak. Contoh kalau tarian Zapin itu diminta genap, penarinya ada 6, harus berpasangan. Ada juga tari Zapin penyengat yang benar-benar menggunakan penarinya ganjil. Jadi sesuai permintaan, sesuai konsep juga yang disajikan oleh koreografer bagaimana menentukan jumlah personil tadi, jumlah penari tadi. Nggak harus 1, nggak harus 2, nggak harus 3, tapi ya kita bisa menyesuaikan seperti itu. Akan tetapi kalau contoh tarian baku, tarian tradisional seperti persembahan itu wajib ganjil dan penarinya perempuan semua seperti itu. Kalau tari Zapin bisa laki-laki semua untuk menjaga dari sentuhan-sentuhan lawan jenis seperti itu. Nah, untuk penjiwaan dalam tari itu wajib dimiliki oleh seorang penari karena apa? Di dalam unsur tari itu ada 4W, wiraga, wirupa, wirama, dan wirasa. Nah, jiwa itu masuk ke dalam wirasa, olah rasa. Di dalam tarian, kalau narinya hanya sebatas menghafal gerak, anak kecil pun bisa. Tapi kalau untuk dia menyampaikan dengan rasa, dengan hati, itu harus benar-benar latihan yang sangat maksimal. Seperti harus dibutuhkan waktu latihan yang sangat panjang, jam terbang yang tinggi. Untuk benar-benar menyampaikan bagaimana sih pesan cerita ataupun alur dalam tari tersebut bisa disampaikan dengan baik dan maksimal. Oke. Pada Oke. audiens. Baik, karena waktunya juga ini sudah di menit 57, Bang Randy singkat saja, terakhir apa yang ingin disampaikan menjadi harapan Bang Randy sebagai seorang penari, mungkin juga untuk di daerah Bang Randy mau dibawa kemana gitu loh ya tarian cerita tarian Melayu Bang Randy tadi, silakan. Nah, pesan saya kepada seniman-seniman muda, khususnya di daerah Kepulauan Riau, Tanjung Pinang, dan sekitarnya, tetap menjaga akar budaya kita. Jangan sampai budaya Melayu ini punah. Semoga kita semuanya bisa melestarikannya dengan baik dengan karya-karya yang baru, karya-karya yang inovatif, karya-karya yang kreatif, agar generasi muda, contohnya murid-murid kita, tetap bisa mempelajari tarian-tarian Melayu
tapi di zaman mereka gitu. Kita tidak bisa memaksa anak-anak kita harus seperti kita zaman dahulu kala untuk belajar tari tradisional yang sangat monoton dan durasi yang sangat lama. Tapi bisa kita kemas dengan kemasan yang baru, karya-karya tari pertunjukan yang inovatif dan kreatif dengan dibantu dengan multimedia, lighting, asap dan konsep setting panggung yang sangat menarik seperti itu. Baik kalau begitu. Terima kasih banyak Bang Randy, luar biasa. Kak Julia juga terima kasih banyak ya. Terima kasih, Mpok. Salam buat semua teman-teman yang ada di RRI Tanjung Pinang. Mbak Randy sekali lagi sukses selalu ya. Tetaplah menjadi generasi muda yang selalu mengembangkan budayanya. Iya. Selamat siang semuanya. Salam sehat, salam bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Waalaikumsalam. Abang Po, demikian tadi kita bersama dengan RRI Tanjung Pinang dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Perompat FM, Suara Budaya Jakarta.